Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah konsol game portable dari Anbernics dengan model RG300X. Ini saya dikirimin lagi sama Banggood. Baik banget ya, ditawarin set nyampe aja nih. By the way, Banggood itu toko online dari Cina yang bisa juga dibeli dari Indonesia. Di situ banyak barang-barang unik dan keren. Oke, lanjut. Sebelumnya, udah pernah juga nih ngebahas yang Anbernics RG280V yang ukurannya itu mini. Dan untuk yang RG300X ini, dia punya tampilan kayak Game Boy Micro ya, tapi pastinya dengan fitur yang lebih banyak. Ya udahlah, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit konsol gamenya. Taruh dulu. Terus dapat kabel, ini udah USB Type-C. Ada kertas user manual, ini berbahasa Inggris dan Cina ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Anbernics RG300X. Lanjut, cek unitnya. Wih, kinclong gini ya. Ini saya dapat yang warna hitam. Ada warna lain yang warna merah, itu lebih klasik. Untuk bentuknya itu dia kayak gini. Di bagian depan ada layar berukuran 3 inch. Terus di kirinya ada logo Anbernics, D-pad, lubang speaker, tombol select, start. Di kanannya ada tombol XYAB, dan lubang speaker lagi. Jadi dia udah stereo. Di bagian sisi kirinya ada tombol pengatur volume, di sisi bawahnya ada tombol reset, terus ada slot micro SD. Pertama untuk internal atau sistemnya, dapat kapasitas yang 16 GB. Dan slot micro SD yang kedua untuk eksternal atau file-file ROM gamenya, dikasih kapasitas 64 GB. Oh ya, di sini juga ada lubang jack audio. Di bagian sisi kanan ada tombol power, di sisi atasnya ada tombol L1, L2, terus ada lubang Type-C, tapi yang ini untuk OTG. Ada lubang mini HDMI juga, ada lubang Type-C lagi, yang ini buat ngecharge-nya, dan ada tombol R1, R2. Untuk bagian belakangnya, wah, glowing juga nih. Di sini ada tulisan Anbernics model RG300X. Untuk baterainya 2500 mAh, made in China, dan tulisan bla bla bla. Ya, jadi untuk desain dari Anbernics RG300X ini, dia glossy-glossy gitu. Tapi bahannya ini masih plastik. Dan layarnya ini flat ke body ya. Tapi nggak tahu juga nih kalau pas kondisi nyalanya kayak gimana. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Anbernics RG300X. Nah, untuk emulatornya juga udah banyak banget. Bisa buat main game-game macam DOSBox, Game Boy, NES, Sega, Neo Geo, PC Engine, sampai PlayStation atau PS1 juga bisa. Dan ada juga ya beberapa game bawaan dari sistemnya. By the way, untuk file ROM gamenya ini udah ada untuk masing-masing emulator. Ini banyak banget ya, ribuan lebih. Dan bukan daftarnya aja yang diulang-ulang, tapi emang beda-beda gamenya. Dan kalau dirasa masih kurang, bisa nambahin sendiri nih. Tinggal download aja file ROM gamenya di internet banyak. Terus pindahin deh ke memori eksternalnya, di folder ROMs dan nama emulatornya. Oke, cobain dulu nih main game di Anbernics RG300X. Nah, setelah saya coba mainin beberapa game dari berbagai emulator, saya rasa masih cukup kerasa lancar dan nggak ada masalah.
Layarnya ini ternyata bagus juga ya, warnanya cerah dan viewing angle-nya juga bagus. Suaranya juga saya rasa masih lumayan kenceng, apalagi lubang speakernya ini ada di depan, jadi lebih jelas. Untuk tombol-tombolnya ini empuk, lumayan gede dan travelnya itu tinggi ya. Tombol R1, R2 dan L1, L2-nya ini udah cukup baik karena nggak begitu mepet kayak di Anbernix RG280V, jadi nggak salah mencet. Dipegangnya juga bodi RG300X ini lebih nyaman dengan model landscape. Cuma memang jadi agak besar ukuran bodinya, tapi tetap bisa dikantongin kok. Desainnya ini mirip sama Game Boy Micro ya, cuma lebih besar aja. Dan ada tambahan beberapa tombol. Untuk layout tombol XYAB ini nggak biasa, ya mungkin biar tetap mirip kali ya sama Game Boy Micro. Jadi butuh sedikit adaptasi. Untuk spek dan sistemnya, RG300X ini memang masih mirip sama RG280V, masih pakai OpenDingux sebagai sistemnya, dengan versi kernel 3.12.0. Prosesornya ini pakai ZZ4770 dengan RAM 512MB dan swapnya kurang lebih sama. Cuma ada beberapa tambahan seperti layar dan kapasitas baterainya yang lebih besar. Terus adanya dukungan untuk menampilkan ke layar monitor atau TV dan OTG buat eksternal controllernya. Nah, untuk menyambung ke monitor atau TV, ini butuh mini HDMI, bukan HDMI yang biasa. Sayang banget, nggak dikasih dari paket penjualannya. Jadi ya, harus beli lagi kabel atau pakai konverter mini HDMI to HDMI. Ini saya beli harganya sekitar 20 ribuan. Tinggal colok aja dan tampilannya bisa langsung muncul, nggak ada masalah. Untuk fitur OTG ini, saya coba pakein flash drive, ternyata nggak kedetek. Jadi kayaknya untuk controller atau stick aja fungsinya. Saya coba pakein stick, bisa kedetek, tapi untuk main gamenya ini kita harus setting dulu atau di mapping di masing-masing emulatornya. Kalau sebelumnya saya pernah coba update OpenDingux-nya, kali ini saya mau coba buat pakai Adam Image, yaitu sebuah image atau semacam sistem untuk konsol portable yang menggunakan prosesor Ingenix ZZ4770. Dari beberapa info, Adam Image ini lebih optimal, ada berbagai fitur tambahan, dan lebih keren katanya. Oke, jadi caranya kita harus flash dulu Adam Image-nya ke memori internal. Buat jaga-jaga saya pakai microSD yang lain ya. Bahan-bahannya ada image-nya itu, terus Balena Etcher dan GUI format. Flashnya pakai Balena Etcher, pilih file Adam Image-nya, terus pilih lokasi memori internalnya, dan flash. Kalau udah, nanti si memorinya otomatis ke eject, jadi kita harus lepas dan colokin lagi, soalnya belum beres. Nah, habis itu, buka folder memori internalnya, dan buka file select kernel. Di sini, kita milih perangkat yang mau dipakein Adam Image ini. Saya ketik nomor 6 yang RG300X ini, lalu tekan Enter. Kalau udah beres, tinggal eject aja, dan pasang microSD-nya ke konsolnya lagi. Oke, ini udah diinstal Adam Image-nya, tapi belum terindeks dengan baik game-gamenya. Jadi kita harus format dan masukin ulang game-gamenya ke memori yang ada di eksternal. Caranya, kita lepas yang microSD eksternal ini, dan masukin ke laptop atau PC, pindahin dulu tuh file-file ROM gamenya buat backup. Soalnya kita mau format pakai software GUI format. Terus ini pastiin lokasinya benar dan klik start. Kalau udah, kita masukin lagi memorinya ke konsol. Ini biar otomatis kebuat ya folder mapnya. Habis itu lepas lagi dan masukin lagi ke laptop atau PC. Sekarang tinggal masukin deh file ROM gamenya itu ke folder ROMs dan sesuai nama emulatornya. Udah, tinggal masukin lagi aja memori eksternalnya ke konsol. Oke, untuk tampilan di Adam Image ini emang keren, lebih menarik dan punya beberapa fitur tambahan. Terus simulatornya dia itu pakai Retro Arch, jadi menunya itu nggak beda-beda. Kecuali yang PS1, itu masih pakai yang PCXX. Dan memang yang saya rasain itu lebih stabil pas main gamenya. Ya kalau nggak mau ribet juga nggak masalah sih pakai yang sistem bawaannya. Toh sama-sama bisa dimainin juga dan nggak ada masalah. Tapi buat yang suka ngoprek boleh dicoba. By the way, saya nggak begitu detail banget cara install Adam Image ini, soalnya ini bukan video khusus tutorial. Untuk yang lebih detailnya bisa cek di deskripsi.
Ya, konsol game yang bisa mainin banyak jenis game, bisa nambahin sendiri gamenya, bisa di custom, itu emang menarik. Terus ketika kita beli juga ya udah bisa langsung dimainin dengan bebas dan banyak banget gamenya. Nah, ngomongin belinya nih, untuk Anbernics itu emang di Indonesia agak susah dapetinnya. Dan kalaupun ada, itu harganya lumayan, karena mereka juga harus import sendiri. Dan untuk harganya kalau dari Cinanya atau di sini toko online Banggood, itu sekitar 1,2 juta. Ya, masih lumayan juga ya. Oke, jadi itulah pembahasan konsol game Anbernics RG300X. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.